Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza SMSI selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Saya bersama tim saya adalah Bapak Tata Mustasya. Ya, nah pada pertemuan atau video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai demand curves ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga kita ya. Dan untuk video-video sebelumnya untuk bisa dipelajari lagi boleh ditonton pada halaman YouTube yang telah saya sediakan. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut apa saja pokok bahasan atau learning objective yang akan kita pelajari pada pertemuan yang ketiga kali ini. Nah, tujuan pembelajaran dari pertemuan ketiga ini adalah tentang demand curves ya. Nah, apa yang perlu kita kenali ya, bagaimana karakteristik dari individual demand function itu ya, individual demand curves, dan bagaimana market demand-nya. Ini seperti mengulang lagi pelajaran lama, tapi kita bisa melihat bagaimana pengaplikasiannya ya. Nah, individual demand function ya. Ya, seperti kita ketahui, demand function itu representation of how quantity demand depends on price and income and preference ya. Dimana demand function itu bisa merepresentasikan ya bagaimana hubungan dari quantity demand yang dipengaruhi oleh apa? Harga barang, pendapatan seorang, dan preferensi seorang. Nah, bisa kita simpulkan dalam sebuah formula ya, dimana untuk menghitung quantity dari demand itu ya, itu tadi ya didasarkan dari harga income di harga PX atau P itu adalah harga barang ya, dan preferensi seorang. Nah, dan juga sebaliknya apabila itu kita anggap ya di sini ada barang X atau Y, dan sebaliknya apabila kita untuk melihat dari demand function dari barang Y ya, maka kita lihat dari harga dari barang tersebut ya, harga barangnya PX dan Y, income, dan preference. So this function contains the three elements that determine what the person can buy: the price of X and Y, and the person's income, as well as a reminder that the choice are also affected by preferences for the goods. Ya. Nah, ada beberapa kasus di mana barang tersebut mungkin adalah barang homogeneous ya, homogeneity. Nah, maka akan terbentuk sebuah homogeneous demand function, di mana the quantity demand does not change when the price and income represent the same portion. Jadi ini beberapa case ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di bawah di mana ya formulanya, di mana ada barang X dan Y di sini. Kan itu akan sama dengan income mereka. Jadi mereka tidak ada pengaruh walaupun income mereka meningkat ya. Ya, lalu kita turunkan dengan basic constraint yang sama, maka dihasilkan 2TXI tambah 2TXI. Jadi tetap sama intinya, walaupun ada peningkatan di sini, maka dia akan tetap sama. Jadi kan angka plus 1 P, kedua ini P. Nah, so the people are not hurt by general inflation and price if their income increase in the same proportion. Jadi orang-orang biasanya tidak akan khawatir adanya inflasi dari harga segala macam, karena adanya inflasi pun ada kenaikan harga, tapi income mereka meningkat. Itu they will be on exactly the same in the first group both before and after inflation. Jadi the first group-nya akan tetap sama, karena itu tadi karena mereka mendapatkan kenaikan juga dari income mereka walaupun terjadi inflasi. Nah, tapi tidak semua orang mendapatkan hal yang begini ya. Nah itu tadi ya, kita demand function itu apa tadi yang pengaruhnya? Tadi ada perubahan harga, perubahan income, dan perubahan dari barang tersebut juga ya. Harga dari barang tersebut. Yang pertama change in income ya. Di sini ada normal good ya, barang normal, barang sehari-hari kita anggap. Yang nomor itu good that is both in the greater quantity as income. Jadi barang normal itu biasanya akan mengikuti kenaikan income kita, akan kebutuhannya akan mengikuti kenaikan income kita ya. Nah, lalu kita lihat di sini ya. Kalau barang normal itu ya, maka difference curve-nya dan utility-nya adalah seperti ini ya.
Ya, jadi hanya perubahannya akan normal, perubahannya akan naik seiring peningkatan income kita. Ya, the demand for some luxury goods as way, ya, menganggap adalah ini adalah luxury goods, may increase rapidly when income rises. Ya, when the demand rises, but the demand for necessities, ya, barang lainnya, such as eggs, may grow less rapidly. Ya, jadi ketika barang normal di sini ya, ketika income kita meningkat, berarti barang W ikut meningkat ya, sangat tajam. Tapi barang X meningkat tapi tidak sebanyak peningkatan pembelian dari barang lainnya. Itu salah satu kasusnya ya. Nah, apa contohnya nanti kita bahas di kelas, oke? Lalu ada barang inferior ya, barang inferior. Inferior good, a good that is symbolic smaller quantities is incoming place ya. Nah, sedangkan barang inferior ini semakin meningkat ya pendapatan seseorang, maka yang kita beli itu ya, barang inferior yang kita beli itu semakin sedikit jumlahnya ya. Maka kurva difference curve-nya itu cenderung agak lebih flat kita bandingkan dengan yang ini ya, dia akan lebih flat ke sini ya. Some purpose example of such good are road cloth, whiskies, potatoes, and second hand clothing ya. Nah, satu contohnya nih ya, barang inferior itu ya. Mungkin ketika income kita naik, mungkin kan kita beli barang yang lebih kualitasnya lebih buruk ya. Seperti contohnya baju second hand clothing. Mungkin kalau income kalian akan lebih meningkat, kalian akan lebih membeli baju baru yang berasal dari distro atau brand-brand yang bagus ya. Nah, dari itu ya, di sini ya kita lihat yang mana yang barang inferior itu ya. Yang inferior itu adalah yang Z ya. Jadi the Z is inferior because the quantity purchase decline as income increase ya. Sedangkan Y ini adalah barang yang normal. Jadi kenaikan income akan menyebabkan kenaikan dia juga, tapi dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan yang Z. Lalu yang ketiga, yang kedua adalah yang faktor mempengaruhi si demand ya, individual demand itu adalah perubahan dari harga. When the price change, it has the different effects on people choice. Ada beberapa pilihan berbeda oleh orang-orang biasanya. Nah, di sini kita kenal dari yang namanya substitution effect sama income effect. Apa itu substitution effect? The part of the chain in quantity demand that is caused by substitution of one good for another. Ya, a movement along in the principle. Ya, jadi akibat dari adanya barang pengganti ya, ketika harga satu barang yang naik, anggap di sini harga minyak goreng sawit naik. Ada barang penggantinya adalah mungkin orang menggunakan minyak kelapa. Nah, jadi perubahannya itu akan hanya sepanjang indifference curve saja. Ya, perubahan dari kurva demand itu akan berada di sepanjang indifference curve-nya saja. Ya, itu efek dari barang itu adalah barang yang punya substitution. Lalu ada income effect, the part of the change in quantity demand that is caused by change in real income. Ya. Karena dari real income orang itu berkurang atau bertambah, maka dia akan membuat new indifference curve. Movementnya itu akan membuat new indifference curve. Ya, jadi indifference curve-nya moving, gitu ya, berpindah, bukan bergeser lagi. Nah, bisa kita contohkan seperti ini ya. Nah, yang mana akibat dari substitution effect sama yang income effect ya. Oke. Yang substitution effect adalah perpindahan dari X start dengan X B ya. Sedangkan yang terjadi income effect adalah ketika X double start. Jadi kalian bisa lihat garis putus di sini adalah dia bisa membentuk ya. Ini tidak disambung sampai sini mungkin ya. Dia akan membentuk garis indifference curve yang baru ya. Nah, anggap ini adalah bundle kita ya, basis konsep kita ya. Kemampuan kita dalam membanding satu barang ya. Ya. Oke. Next saja, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di kelas. Nah,
Untuk for the rare case ya, untuk kasus ya dari barang inferior ya, itu kan tadi barang substitusinya ada inferior goods. The substitution and income effects work in opposite direction, maka berlaku sebaliknya. The net effect of the price change and quantity demand will be ambiguous. Jadi agak membingungkan. Kenapa itu sangat membingungkan? Itu terkait dengan yang namanya Given's paradox. Given's paradox itu adalah sebuah situasi ya, the situation in which an increase in good price leads people to consume more of the good. Jadi, Given paradox itu menyimpulkan bahwa ketika income seorang bertambah, maka itu akan mempengaruhi mereka akan konsumsi lebih banyak. Ya, konsumsi lebih banyak barang. Nah, so when the price of X increase, ya, substitution effect cause this X. Jadi, nih, untuk yang kasus barang X ya, dia akan menyebabkan konsumsi dari barang X itu berkurang. Begitu juga barang Y. Gitu. Itu untuk beberapa kasus yang langka ya tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan tadi ya, apa saja yang berubah, yang menentukan perubahan atau pergeseran dari demand itu ya. Ada harga dari barang lain ya, ada barang substitusinya, harga dari barang lain, dan juga income seseorang. Jadi untuk menggambarkan yang namanya individual demand curve ya. Nah, kita balik lagi ke demand function tadi yang sempat saya bahas di awal, yang dimana formulanya bisa dikatakan ya, yang menyebabkan dari perubahan dari si demand curve itu adalah harga barang itu sendiri ya, harga barang lainnya atau substitusinya, income dan preferensi seorang ya. So in an individual demand curve show that the characteristic impulse relationship ya, yang ini kan characteristic adalah kita samakan dulu ya, between the quantity demand of a goods ya, barang X, and its own price ya, harga dari barang X, not only are preferences held constant under the status previous assumption, but the other factors in the demand function ya. Faktor lainnya apa? Harga barang Y dan income dan berapa preferensi seseorang. Nah, bagaimana bentuk dari demand curve yang mungkin kalian sudah pelajari juga sebelumnya. Demand curve itu bisa kita turunkan dari yang namanya kurva indifference curve ya, atau individual indifference curve map ya. Kita punya budget constraint, ada sedikit budget constraint di sini ya. Setiap budget constraint mempunyai utility-nya masing-masing. Nah, dari ini bisa kita turunkan ke dalam demand curves ya. Dari kurva budget constraint kita turunkan ke dalam demand curve, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Kita lihat ini budget constraint dari P, X ya. Jadi, nah di sini dia. Kita lihat bagaimana penghubungnya, baru kita temukan sini. Begitu juga seterusnya. Maka akan terbentuk suatu demand curve yang baru. The price shape of the demand curve is determined by the size of an income and substitution effect that occur when the price of X change. Ya. Jadi bentuk dari demand curve sendiri ya, ukuran yang besarnya itu ya berdasarkan dari income dan substitution effect ya. Lalu kita lihat kita juga tadi bahas ya, bagaimana kurva demand itu bisa shifting ya, apa aja yang menyebabkannya. Demand curve shift outward ya, biasanya because the individual income has increased ya, adanya perubahan dari pendapatan seorang ya. Ini ada gambar A, B, C ya. More X is now demanded in the price. In panel B, demand curve shift outward because the price was increased ya. Yang ini perubahan dari income. Jadi awalnya anggap ya harga barang itu adalah hanya di P1 ya. Terus income seorang meningkat, maka dia akan bisa mengkonsumsi lebih banyak ya. Dan kalau yang ini kasus yang B itu adalah peningkatannya terjadi gara-gara harga barang lainnya, Mbak. And final B, demand curve shift outward because the price of Y increase. Jadi ada barang lain yang increase, maka dia akan membeli barang yang adalah barang X. Ya.
karena barang X itu adalah dan itu kita anggap adalah barang substitusi. Sedangkan dependency dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan ya, inward atau ke kanan atau kiri, because increase in the price Y, that is X and Y are complements ya. Nah, apabila ini kasusnya adalah barang complements bukan substitusi ya, jadi hanya barang pelengkap, maka dari itu dia akan bergeser ke kiri. Oke, demand curves and consumer surplus. Nah, apa itu consumer surplus ya? Adalah the extra value that individuals achieve for consuming a good over what they pay for it ya. What the people would be willing to pay for the right to consume a good at its current price. Nah, sini ada beberapa harga ya, dari harga anggap ya 7 sampai 15 dolar ya untuk pembelian barang ya. Nah, apabila di harga tersebut, ini harga dasar di sini 7 ya, maka apabila dia bisa ada kemampuan membeli, willing to pay itu adalah kemampuan yang membeli adalah di harga 11 dolar. Sedangkan harga yang ternyata itu adalah 9 atau 7. Di situ dia mendapatkan yang namanya consumer surplus ya. Jadi apabila dia kemampuan seorang itu membeli adalah bisa di harga 11 atau 15, tapi harga barang itu adalah mungkin di 7 sampai 8, maka dia akan mendapatkan consumer surplus. Lalu kita beranjak ke market demand ya. Market demand itu adalah the total quantity of a good or services demanded by all potential buyer. Jadi bagaimana total dari ya kuantitas dari barang dan jasa itu bagi pembeli-pembeli yang potensial ya. Market demand curve itu kita lihat ya, bisa kita lihat bagi dari hubungan relationship between the total quantity demanded of a good or services at the price and holding all other factors constant ya. Kita anggap ya faktor-faktor yang lain itu konstan. Kita bisa lihat aja nih dari hubungannya antara si quantity demand ya, dengan harganya ya. Kita anggap ya tadi ya income itu konstan, preferensi seorang tuh nggak ada. Jadi yang paling utama sekali kita lihat adalah dari hubungan antara quantity dengan harga. Market demand is nothing more than the combined effect of economic choice by many consumers. Jadi dari market demand kita bisa lihat ya kombinasi bagaimana pilihan seorang dalam menentukan dalam membeli barang atau jasa. Nih, dari mana dasar contraction of market demand curve? Nah, dari tadi kita punya yang namanya indifference curve awalnya di sini. Market demand curve is horizontal sum of individual demand. Dari kita punya anggap di sini ada 2 individual curves ya. Individual demand curves ya. At each price, the quantity market is the sum of the amount each person demand ya. Nih, seorang individu satu punya demand curve yang kayak ini, individu kedua dia punya preferensi demand curve seperti ini ya. Maka dari itu kita kuantitikan, kita hitung jumlahnya, maka kita akan mendapatkan harga dari market demand-nya ya. Apabila individual curve 1 sama individual demand curve yang kedua kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan ya market demand yang sesungguhnya. Nah, lalu market demand itu juga tergantung dengan the price elasticity of demand ya. Price elasticity. Apa itu elasticity ya? Elastisitas. The measure of the percentage the change in one variable brought about by 1% change in another variable. Jadi intinya gini, ada persentase dari perubahan key ya dibagi dengan persentase dari perubahan harga. Nah, kita hitung ya deltanya ya, perubahannya itu yang kita dapat dari nanti hasil dari elastisitas ya, price elasticity demand ya. Nah, lalu apabila hasilnya didapat, maka kita bisa mengkategorikan ya dari hasil tersebut ya, menterminologikan dari hasil perhitungan dari persentase perubahan dari quantity dan harga tersebut dengan karakteristik ya, apabila hasil dari price elasticity demand itu ya itu kecil dari -1 ya, itu adalah
bisa dikatakan adalah barang yang elastis apabila dia sama dengan satu ya, atau adalah unit elastis. Ini plus minus satu ya maksudnya ya. Lalu apabila dia besar dari plus minus satu, itu adalah barang yang inelastis. Ya, the price elasticity of demand ya. Nah, lalu bagaimana respon dari price elasticity demand itu terhadap peningkatan harga ya. Nah, apabila elastisitas demand itu adalah elastis ya, maka respon terhadap quantity dan demand itu ya, dengan hubungan antara quantity dan demand itu ya, respon to an increase ya, apabila ada kenaikan harga ya, maka the expenditure-nya itu akan meningkat. Dan sebaliknya ya, apabila ada penurunan dari harga, maka expenditure itu akan meningkat ya. Unit elastis, kenapa dia tidak ada pengaruh? Karena kembali lagi ke sini, karena elastis itu adalah ketika kita hitung ya, hasilnya itu adalah sama atau mendekati satu, sama dengan satu. Ini plus minus ya, plus minus satu. Lalu elastis itu adalah kebalikannya ya. Apabila ya dia punya kebalikannya deh ya. Apabila dia bisa dikatakan dengan expenditure itu adalah total revenue. Revenue itu adalah berbanding lurus ya. Jadi responnya itu apabila harga meningkat, dia juga ikut meningkat. Pada harganya turun, dia juga ikut. Oke, coba kita lihat ya tadi ya. Dari elastis demand sama elastis demand ya. Yang satu, apabila ada peningkatan harga ya, kuantitinya gimana tadi? Kuantitinya ya, yang dari awalnya P0 menjadi Q0. Kuantitinya berkurang kan? Kuantitinya turun. Dan sebaliknya ya. Nih, apabila ada kenaikan harga ya, maka kuantitinya di sini akan untuk barang elastis, maka juga akan bisa dikatakan naik ya. Jadi ini kayak balik ya. Jadi about panel price response P1 to P in panel total spending increase because the demand in elastis ya. Ya ini di panel ini ya, panel B total spending decrease ya, spendingnya decrease ya. Ya. Sorry, ini bacanya gini ya. Kedua, apabila kuantitinya itu turun ya, maka harganya akan naik gitu ya. Decrease because the demand is elastis. Demand curve and price elasticity ya. The straight line the demand curve is elastis ya. Jadi dia elastis itu dia akan lebih mendekati ke garis ini ya. Sedangkan lebih mendekati ke garis horizontal. Sedangkan kalau dia elastis dia akan mendekati ke garis yang vertikal ya. The straight line demand curve is elastis in a proportion in elastis is the lower portion. So the relationship is by considering how the expenditure change for different points of the demand curve ya. Ya. Jadi setiap perubahan harga maka akan menggeser dari sifat titik demand di sini. Nah, sedangkan untuk unit dari elastis demand ya, seperti ini ya, lebih membentuk hiperbola ya, karena dia itu kita asumsikan adalah karena unit elastisnya itu adalah sama dengan satu kan. The hyperbolic demand has a price elasticity of demand of -1 along its entire length. Ya, jadi ada kenaikan harga, dia akan naik juga, tapi nanti kurvanya itu akan lebih membentuk lengkungan. Ya. Nah, this is shown by fact that the total spending on ya ini kita ada hamburgers in the same ya, harga hamburger itu tertinggi ya. Itu adalah angka B 1,2, $1,200 everywhere on the curve. Jadi perbedaan dari elastisitas ya, baik dari demand curve ya, dimana kalau straight line itu bisa kita
gambarkan untuk demand curve yang elastis ataupun inelastis, sedangkan yang hiperbolik itu adalah untuk unitary elastis. Nah, selain itu juga kita bisa menghitung dari income elasticity of demand. Ya, caranya gimana? Income elastis sama saja ya, tapi ini dari perubahan quantity dengan perubahan income. Ya, oke, sedangkan juga untuk menghitung dari cost price elasticity demand ya, perubahan harganya ya. Juga kita hitung dengan perubahan dari quantity dibagi dengan perubahan dari PXN. PXN itu di sini adalah percentage change in the quantity demand ya. Yang merepresentasikan ya harga di sini. PX ini adalah harga barang lain, bukan harga barang tersebut, tapi harga barang lain ya. Ya, oke. Nah, ini kira-kira berapa contoh barang dengan tingkat elastisitasnya ya. Dan juga bisa apabila kita hitung dengan, nah biasanya elastisitas makanan itu ya, itu bisa dikatakan dia 0,21 ya, berarti dia mendekati 0 ya, kecil dari 1 ya. Nah, mana yang lebih besar dari 1 yang elastis itu adalah ya listrik atau mobil, bis. Sedangkan yang kecil dari 1, yang lebih besar dari 1 adalah yang kebutuhan sehari-hari. Ya. Di kesimpulannya apa tadi ya? Dimana demand curve itu ya tergantung dari apa saja ya, perubahannya itu adalah dari harga barang lain, income, dan juga preferensi seorang gitu. Oke, mungkin itu saja ya 7 pembelajaran dari saya ya. Nah, di sini ada beberapa post-test ya yang bisa kalian cari atau kalian bahas ya sebagai warming up kalian nanti di kelas ya. Is the following statement true or false ya? Kalian cuma jawab benar apa salah sih. Nah, every given good must be inferior, but not every inferior good exhibit the given paradox. Nah, silakan dibahas dengan teman-temannya dan kita nanti temukan hasilnya di kelas. Oke? Oke, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya. Saya bersama tim teaching mata kuliah Ekonomi Mikro 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.